Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali saya di sini menemani pemirsa Sobat Anwar Medika melalui podcast Anwar Medika. Nah, pagi hari ini Sobat Anwar Medika tercinta, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Setiap podcast kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, yang inspiratif, yang bisa berbagi semuanya, berbagi cerita, berbagi kisah, dan tentunya berbagi ilmu untuk kita semua. Dan siang hari ini, saya sudah ditemani beliau yang sangat inspiratif, sangat luar biasa, sangat istimewa. Beliau adalah founder sekaligus owner dari Anwar Medika Corporate. Beliau adalah Dr. Agus Fahrudin Farid. Selamat siang, Dr. Agus. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sepertinya sudah ceria sekali, sehat ya dok ya hari ini ya. Selalu ceria Dr. Agus, selalu semangat. Alhamdulillah. Semangat terus. Semangat terus ya. Dan selalu kelihatan awet muda. Itu yang khas dari sosok Dr. Agus. Banyak orang penasaran dok, Dr. Agus usianya berapa dok? 56. Usia 56 ya dok ya? Iya. Tapi nggak kelihatan kayak 56. Siang hari ini Dr. Agus kita mungkin Dr. Agus nanti bisa sharing dengan Sobat Anwar Medika. Seperti apa sih sosok seorang Dr. Agus untuk selalu mempertahankan healthy lifestyle-nya. Kalau kita tahu bahwa di era pandemi seperti ini, healthy lifestyle harus selalu kita utamakan ya, kondisi pandemi seperti ini, dan kesehatan tentunya adalah investasi masa depan. Dan beliau yang seorang dokter sangat concern untuk bagaimana mempertahankan healthy lifestyle. Mulai cerita sedikit ya dok, healthy lifestyle tentang pola hidup sehat kalau menurut Dr. Agus seperti apa? Ya. Jadi pola hidup sehat itu kita juga harus fokus, yang kita sehatkan itu kan harus jasmani, Jasmani. rohani, jiwa kita yang ada di dalam tubuh kita. Untuk jasmani itu kan akan sehat, whole body akan sehat manakala organnya sehat. Organ sehat manakala jaringan sehat. Jaringan sehat manakala sel-sel membentuk jaringan tadi juga sehat. Sehingga sebetulnya yang kita fokuskan adalah bagian terkecil dari tubuh kita, ya sel-sel tubuh kita itu harus kita tingkatkan kesehatannya. Berarti apa? Ya salah satunya melewati regenerasi sel, karena pada dasarnya sel itu senantiasa berganti. Manakala pergantian sel tadi tidak lebih baik, maka jaringannya juga akan tidak lebih baik. Begitu jaringan tidak lebih baik, organ tidak menjadi lebih baik. Begitu organ tidak menjadi lebih baik, maka whole body pun akan menjadi tidak lebih baik. Sehingga kita harus fokus ke sel yang terkecil pembentuk tubuh kita. Bagaimana? Ya kita harus menjaga bagaimana sel pengganti yang terjadi di generasi tadi digantikan oleh sel yang lebih baik. Salah satunya memang nomor satu yang paling kita senangi, yang tidak pakai biaya ya olahraga salah satunya. Nah, olahraga. Kenapa olahraga dikatakan kok baik untuk kesehatan? Karena ternyata efek dari olahraga itu growth hormone meningkat, endorfin meningkat, yang notabene efek nextnya itu regenerasi menjadi positif, degenerasi bisa dihambat. Terus menjaga makanan. Makanan tentunya ada yang mendukung proses regenerasi, ada yang menghambat. Yang menghambat salah satunya misalkan gorengan, lemak, minyak. Dengerin ya Sobat Anwar Medika, itu yang menghambat regenerasi, dan itu yang paling sulit. Terutama gula itu kalau terlalu tinggi itu akan menghambat regenerasi yang nextnya, seperti saya utarakan tadi, akhirnya whole body juga tidak maksimal dalam kesehatannya. Terus untuk istirahat itu harus cukup. Olahraga juga begitu, tadi saya tambahkan, olahraga itu sebetulnya tidak terus olahraga itu baik terus makin lama makin baik, tidak juga. Jadi olahraga untuk regenerasi sel yang terbaik itu antara 30 menit sampai 60 menit. Karena kalau lebih dari 60 menit itu degenerasi yang menang. Kelelahan. Kalau kekurangan dari 30 menit juga yang menang itu regenerasinya masih kalah. Jadi optimal itu pada titik 30 menit sampai 60 menit. Jadi itu yang pakai patokan. Makanan juga gitu.
Jadi harus ada keseimbangan yang nanti secara detail bisa kita bicarakan pada acara lanjut. Paling tidak ada keseimbangan yang dibutuhkan sel, karena sel itu butuh seimbang. Dia butuh 3 ya kita penuhi 3, butuh 4 kita penuhi 4. Begitu berlebih, misalkan gula berlebih, pada akhirnya kan menumpuk, suatu saat bisa kegemukan, pada saatnya bisa kencing manis. Kekurangan pun sebetulnya juga tidak baik, tapi gula itu untungnya bisa diambilkan dari buah, bisa dari lemak yang terbentuk, sudah terlanjur terbentuk, sehingga memang selama tubuh sudah badan ideal itu gula harus dikurangi, apalagi kalau sudah gendut, bila perlu gula tidak boleh sama sekali. Ya. Jadi di samping itu istirahat cukup, terus thinking positif. Jadi berpikir positif itu biasanya akan diikuti oleh sel untuk menjadi lebih positif. Jadi apapun yang kita pikirkan memang harus positif, karena positif itu rentetannya nanti semua akan positif, nextnya regenerasi menjadi positif, begitu. Ya, siap dok. Nah, kalau soal olahraga nih dok, ini paling repot ya, orang selalu alasannya kalau olahraga itu nggak sempat, atau kadang juga kalau olahraga itu mungkin relatif dengan asumsinya selain nggak sempat itu harus berbiaya mahal. Mungkin Dr. Agus punya tips ya, bahwa olahraga itu menyenangkan. Gimana dok? Biar olahraga itu tidak males, kan kita sudah sering mendengar ya beberapa orang yang bijak, sebetulnya males itu karena menganggap tujuannya itu nggak penting. Karena nggak penting. Padahal sehat itu semuanya tahu penting. Kalau males berarti menganggap sehat nggak penting. Ya berarti harus kita cepat introspeksi diri bahwa malas itu sebetulnya karena apa? Karena yang kita lakukan tidak penting. Manakala kita tahu bahwa itu penting, pasti akan mau dengan sendirinya. Ya memang saya dulu pengalaman pribadi itu pertama itu olahraga itu memaksa diri. Lama-lama kalau nggak olahraga malah nggak enak. Ya. Karena apa? Dengan olahraga kita langsung tahu hasilnya. Saat itu kita pikiran menjadi segar, badan menjadi lebih segar, wajah juga menjadi lebih segar karena oksigen menjadi lebih lancar sampai titik yang terluar kulit itu teraliri oksigen dengan baik. Sehingga ada pameo dulu itu mens sana in corpore sano, sebetulnya itu juga bisa dibalik. Jadi di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Juga kebalikannya, di dalam jiwa yang kuat juga akan gampang tubuh menjadi sehat. Sehingga ada timbal balik. Kalau itu tujuannya itu bahwa itu penting, sehat itu penting, saya yakin olahraga pasti tidak akan malas. Tidak akan malas ya, itu kuncinya. Yang penting niatnya ya dok ya. Dan tahu tujuannya olahraga itu penting banget. Kalau Dr. Agus sendiri, hobi olahraganya apa dok? Ya olahraga kalau saya yang paling tidak memakan waktu, tidak memakan biaya, juga bisa di sela-sela sambil bekerja. Ya yang paling sering memang lari, jogging ya dok? Jogging paling sering. Terus biasanya bersih-bersih tempat kita bertempat. Jadi misalkan kalau kita di kantor ya sering-sering bersih-bersih kantor. Itu juga olahraga. Olahraga. Tapi dengan catatan waktu bersih-bersih itu niatnya memang olahraga. Karena olahraga itu dengan bekerja memang beda. Kalau kita niatnya bekerja, pasti ada ketegangan di sini karena ada target yang harus diselesaikan. Tapi kalau begitu kita mau bersih-bersih, niatnya itu olahraga, itu ya dapatnya pasti lebih rajin lagi. Dapatnya ya olahraga karena sehat itu penting. Ternyata efek sampingnya jadi bersih. Jadi bersih. Kalau ini dok, kalau sekarang kan lagi ngetren di mana-mana banyak sekali klub-klub gitu, klub olahraga, entah klub goes, klub motor, klub apa, klub golf, macam-macam lah olahraga yang artinya olahraga komunitas, tidak dilakukan sendiri. Kalau Dragus tertarik nggak dengan yang olahraga di komunitas seperti itu? Sebetulnya saya juga tertarik semua olahraga untuk saat ini. Cuman untuk sepeda itu kadang saya itu masih belum senang, itu belum bisa menjaga keseimbangan kalau saya sepeda. Iya, keseimbangan apa dok? Tapi tetap baik karena kan ada komunitas tertentu, ada komunikasi. Jadi satu sisi tubuh tetap sehat, refreshing berpikir juga bisa sehat karena pikiran kita pun juga butuh disehatkan, dalam arti salah satunya ya dengan ketemu komunitas yang saling
menyenangkan dalam hal ngomong hobi masing-masing tadi. Apalagi kalau komunitasnya di komunitas pekerjaan Dok ya. Nah itu bisa jadi salah satu nilai positifnya bisa menambah kekompakan tim pastinya Dok ya. Betul, ya. Kalau olahraga ekstrim Dok, jenis olahraga ekstrim tertarik nggak Dok? Olahraga yang pemicu adrenalin, misalnya rafting atau olahraga pemicu adrenalin ya. Balap motor. Saya tidak terbiasa memang kalau olahraga ekstrim. Sejak dulu yang saya suka itu memang lari sama renang. Jadi lari dengan renang itu kan menggerakkan semua tubuh. Di samping itu juga paling murah, tanpa banyak membuang waktu, juga tanpa banyak membuang biaya. Di samping itu pekerjaan masih bisa berjalan beriringan. Kalau kita langsung sepeda rafting itu kadang pekerjaan lepas sama sekali. Kebiasaan saya itu ternyata mungkin orang lain itu bilang workaholic ya, kalau saya sih bukan, itu memang hobi ya. Bekerja adalah hobi. Hobi saya itu ternyata hobinya bekerja, berkarya. Ya. Saya lebih ke arah bukan bekerja, lebih ke arah berkarya yang bermanfaat untuk sesama. Karena saya masih ingat waktu SD, SMP, SMA, pertanyaan yang tersulit untuk diri saya dulu itu hobi sama cita-cita. Saya tidak pernah bisa ngisi, mesti nyontek sama teman-teman. Kenapa bisa gitu Dok? Yang sekarang baru tahu ternyata hobi saya itu memang berkarya, bermanfaat untuk sesama, dan itu senantiasa saya berkarya terus menerus, dan karya saya itu memang fokusnya untuk bermanfaat untuk sesama, termasuk ya membagikan ilmu pengetahuan, salah satunya dengan meningkatkan regenerasi sel fokusnya, sehingga olahraga itu penting. Menjaga makanan sehat seimbang penting, kerja sama istirahat seimbang juga harus penting seimbang. Ya, berpikir positif itu penting, punya percaya itu juga penting, kepercayaan itu, karena orang begitu punya kepercayaan itu juga makin mantap menatap masa depan, tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, sehingga dalam menjaga kesehatan jiwa maupun raga itu lebih maksimal. Begitu. Gitu. Nah, siap, ini luar biasa sekali inspirasi dari Dr. Agus pagi ini. Ternyata pekerjaan itu bukan cuma nilai ibadah, tapi juga pekerjaan atau berkarya itu juga sebuah hobi. Nah itu jarang sekali, orang biasanya kalau hobi sudah mesti mindsetnya sesuatu yang menarik, padahal pekerjaan kita sendiri adalah sesuatu yang menarik juga, gitu Dok ya kira-kira. Nah kalau soal makanan Dok, Dr. Agus biasanya makanan favoritnya apa Dok? Kok boleh tahu? Sebetulnya sejak dulu itu buah itu kan seneng ya. Jadi ternyata memang saya merasakan buah, terus dari tumbuh-tumbuhan, orang Jawa bilang itu oyot-oyotan itu, umbi-umbian itu ya, umbi-umbian itu juga bagus. Jadi saya sengaja memang tidak terlalu banyak nasi. Kenapa? Kalau saya banyak nasi itu pasti mesti cepat tersimpan lemak. Sehingga saya mengambil glukosa itu dari buah sama dari umbi-umbian. Buah dari umbi. Iya. Terus kalau yang lain yang memang harus untuk membentuk sel itu kan dibutuhkan protein. Nah, sumber protein yang terbaik memang di samping protein nabati harus protein hewani ya. Salah satunya susu, telur itu harus. Karena apa? Kandungannya proteinnya di samping lengkap. Kalau ataupun di situ ada lemak, ada macam-macam karbohidrat yang lain, itu tetap itu lebih baik daripada misalkan sekedar nasi. Makanya bayi itu kadang-kadang itu susu aja sudah cukup karena begitu lengkapnya kan. Sudah lengkap. Tapi begitu dewasa memang harus ditambah yang lain, buah, sayur, daging, telur, terus susu, sehingga dikatakan susu 4 sehat 5 sempurna. Dalam arti sempurna itu memang kandungannya begitu luar biasa. Yang kita ketahui mereka bangsa-bangsa yang maju duluan daripada kita, susu, telur itu mesti makanan pokok mereka. Kayak Indonesia. Ya. Indonesia makanan pokoknya nasi pokoknya. Kalau belum makan ya, nasi rasanya belum makan. Di sana nasi itu bukan pokok. Di sana malah nasi bukan makanan pokok. Nah itu bedanya. Terus gini, kalau memang kepingin lebih sehat, kalau memang kuat ngambil glukosa dari buah itu lebih bagus. Sudah cukup. Jadi dalam hal ini mungkin monyet itu bisa ditiru dalam hal makan buah itu dari ramping-ramping. Monyet dari waduh. Terus gerakannya itu juga boleh ditiru, gerakan monyet itu gerakan yang sangat menggembirakan, jadi mungkin ya juga efek dari buah tadi. Karena dimakan buah, sementara manusia semuanya dimakan omnivora aja. Kalau ini Dok, kalau untuk makanan yang sekarang ini ya, sekarang ini di era digital information nih katanya, jadi orang lebih suka lama-lama juga mau nggak mau terkondisikan suka dengan makanan siap saji, makanan-makanan instan. Ini hampir kita temui setiap hari dimanapun, ya, baik itu di rumah maupun di tempat kerja, yang kita temui rata-rata makanan
siap saji, makanan-makanan instan. Ini gimana dok cara mengurangi kebiasaan itu? Pastinya nggak sehat. Memang gini, kalau dari sisi kebersihan kadang-kadang mereka memang patut untuk kita pilih. Tapi kalau menjadi kebiasaan, memang itu tidak baik kalau itu menjadi kebiasaan. Jadi kalau cuma sekali-sekali, hari-hari tertentu, ya kita boleh. Karena pada dasarnya tubuh itu selama itu tidak kelebihan, tubuh bisa menetralisir dengan baik. Meminimalisir efek negatif itu bisa dengan baik. Jadi caranya salah satunya yang bontot dari rumah, buah sayur yang banyak. Buah sayur dari rumah. Ya sekali-sekali makanan junk food itu sekali-sekali ya mungkin no problem, karena beberapa orang itu alasannya karena mereka lebih percaya tentang kebersihannya itu benar. Kebersihan. Ya, tapi kalau menjadi kebiasaan juga tidak baik. Nah itu yang susah karena sudah selalu memaafkan diri sendiri. Oh nggak apa-apa cuma sekali-sekali, besoknya begitu lagi nggak apa-apa sekali-sekali. Akhirnya sekali-sekali menjadi ribuan kali. Akhirnya menjadi budaya. Kalau secara tempat memang higienis. Baik, itu inspirasi untuk kita ya teman-teman. Terus kalau ini dok soal kembali lagi ke makanan sehat sekarang ini kan menjadi tantangan tersendiri. Kita agak sulit menemukan makanan yang dalam tanda kutip makanan sehat karena hampir semuanya makanan pasti sekarang ini sudah banyak bahan-bahan pengawetnya, bahan-bahan tambahan ya zat aditif. Gimana dok menyikapinya? Ya memang kita harus nyari sendiri, kan sekarang di pasar itu banyak orang yang dari petani, dari sawah langsung datang organik ke pasar, ya. Jadi ya mau tidak mau ya kita belanja sendiri. Bahkan di Jepang itu sudah menjadi budaya. Jadi tiap pagi belanja, siang belanja, sore belanja. Dan mengolah sendiri, biar mendapatkan bahan-bahan segar. Karena pada dasarnya bahan-bahan yang segar itu antioksidannya itu luar biasa. Sehingga kita saat terpapar oleh oksidan, terpapar oleh polusi yang notabene itu adalah oksidan yang bisa merusak oleh sel-sel tubuh, itu bisa dinetralisir oleh antioksidan yang kita konsumsi. Jadi ya kita membiasakan ya kalau bisa ya tiru orang Jepang paling tidak. Jadi pagi belanja langsung dapat yang segar, siang belanja lagi dapat yang segar, sore belanja lagi. Terus dia menangnya juga waktu belanja itu sambil lari. Itu bedanya. Sambil lari, sehingga larinya itu ya dapat poin sendiri untuk kesehatan, segar dapat poin sendiri untuk kesehatan. Bahkan notabene itu kenapa sih orang dulu tuh ada cerita lebih gampang sehat daripada orang sekarang. Orang dulu tuh kan makanannya dari alam langsung, dari tumbuhan langsung yang notabene antioksidannya tuh masih pure, masih full. Bahkan kalau dikatakan dari buah langsung petik itu 100% antioksidan masih utuh. Begitu disimpan 1 hari itu sudah hilang 50% lebih. 50%. Jadi tumbuhan buahan yang sudah diambil dari inangnya, dari induknya, setelah 1 hari 2 hari itu antioksidannya itu sudah hilang banyak. Sampai 50%. Iya, 50% lebih. Tapi bukan berarti kok terus jelek dibuang ya enggak. Tapi sudah turun. Jadi yang bagus itu petik langsung harusnya makan. Yang fresh namanya dok ya. Langsung fresh. Ya. Sekarang ini sangat kontradiktif. Kita belanja menggunakan roda 2 atau roda 4, ya. Setelah belanja selesai yang mengolah juga orang lain. Atau kalau enggak nanti kan kita generasi apa? Teman-teman bilangnya apa? Generasi mager ya. Jadi kalau mau makan tinggal klik. Kalau mau belanja pun tinggal klik. Semuanya serba di delivery. Ya akhirnya tadi olahraga nggak dapet, makanannya siap saji semua. Nah begitu berat badan sudah jarumnya geser ke kanan, baru semuanya bingung menurunkan kembali ke kiri gitu. Dan diajak olahraga alasannya nggak sempat. Jadi ternyata Sobat Anwar Medika luar biasa sekali, inspirasi dari Dr. Agus. Kayaknya setelah ini kita udah nggak ada alasan lagi kalau olahraga itu nggak sempat. Karena ternyata olahraga bisa dilakukan di mana saja, kapan saja di sela-sela pekerjaan kita. Bahkan pada saat kita bekerja bersih-bersih pun tetap olahraga, gitu ya dok ya? Ya. Dan makanan-makanan kita yang nggak sehat, salah satunya bisa didetoksifikasi dengan olahraga juga. Iya betul. Nah yang terakhir dok soal positive thinking. Nah membangun positive thinking. Mungkin Dr. Agus bisa cerita sedikit dok. Biasanya kalau Dr. Agus nih punya me time nggak, waktu tertentu nggak untuk yang ini me time, ini waktu saya sendiri nih. Mungkin dengan selain menyalurkan hobi tadi mungkin perlu waktu. Kan ada orang beberapa di misalnya sekarang ini ya lagi ngetren me time itu dengan ngopi sendiri, jalan sendiri, staycation sendiri untuk mendapatkan ketenangan diri. Nah bahasanya gitu Pak Udra itu seperti apa? Itu sebetulnya positive thinking yang diciptakan seperti tadi itu sebenarnya hanya sementara. Misalnya ngopi memang senang, begitu pulang saya yakin senangnya sudah hilang. Begitu beberapa orang pergi ke kota memang senang, begitu pulang itu hilang.
Kenapa? Karena dasarnya itu bukan itu. Selama sel kita bangun dengan baik, sel kita sehat, jaringan kita sehat dalam arti optimal, menjadi organ yang sehat dan optimal. Saat jaringan sehat dan optimal, organ pun menjadi sehat dan optimal yang lebih ke arah positif. Sehingga apa? Dengan organ yang optimal sehat, produk yang dihasilkan oleh organ tadi juga menjadi positif. Termasuk berpikir pun menjadi positif. Kenapa? Endorfin muncul dengan sendirinya, growth hormone muncul dengan sendirinya saat kita menjaga lifestyle yang baik tadi. Jadi kalau kita menjaga whole body mulai dari pembentuk yang terkecil tingkat sel itu baik semua, dominan kita nanti akan well-being, jarang bad mood. Dimanapun kita berada akan well-being. Itu dimanapun kita berada. Sehingga kita tidak perlu memanuver diri kita sedemikian rupa, misalnya ke pantai saya baru seneng, ke gunung saya baru seneng. Itu berarti apa? Memang tubuhnya perlu dimanuver oleh pikiran yang positif tadi. Tapi kalau tubuh kita sudah kita manuver sebaik mungkin, produk pikiran tadi itu juga akan positif, menjadi well-being. Bad mood jarang sekali. Terus produk-produk pikiran pun kita jadi gampang positif. Ini contoh ekstrim aja. Saat kita kejepit atau terjepit suatu masalah atau dibully oleh seseorang misalkan, otomatis kita akan jadi negatif. Tapi saat kita memanage tubuh kita menjadi positif dalam arti tidak ada jepitan-jepitan, tidak ada manuver-manuver negatif terhadap sel kita, nanti jaringan juga akan positif, organ menjadi positif, pikiran pun juga akan jadi positif, sehingga sekitar kita itu tidak terlalu banyak berpengaruh. Sehingga, tapi sebaliknya, pikiran positif memang gampang sel kita menjadi positif, tapi saat sel kita positif, yakin yang dihasilkan pun juga akan pasti positif. Dan nggak akan terpengaruh dok ya? Iya, nggak akan terpengaruh. Itu dasar sebetulnya. Kenapa? Endorfin kita akan melimpah. Saat endorfin kan kita melimpah, ya bad mood tidak ada. Iya. Dan semua menjadi terabaikan ketika itu menghasilkan sesuatu yang negatif. Kita fokus tetap jadi yang positif. Itu luar biasa. Boleh dok sekali sebelum closing ya, terakhir nih, kalau seorang dokter Agus tuh tadi yang dokter Agus sampaikan mood, yang menjaga mood. Dokter Agus selalu moodnya selalu terjaga, nggak pernah bad mood gitu ya dok ya. Kalau boleh tahu dok, ngomong-ngomong untuk stimulus atau mood boosternya dokter Agus ini apa dok? Atau siapa mungkin yang selalu bisa menjaga dokter Agus moodnya selalu enak tuh? Kalau untuk dokter Agus nih mood boosternya siapa atau apa mungkin dok boleh? Iya, kalau saya lebih ke arah universal. Dalam arti universal itu memang tidak ada titik-titik tertentu atau orang-orang tertentu atau situasi tertentu sehingga mood itu menjadi baik. Jadi kembali ke tadi, universal, sebuah rangkaian sebetulnya mood itu ya. Mood itu kan sangat dipengaruhi oleh produk dari, kalau secara hormonal ya kan, endorfin. Sedangkan endorfin itu bisa kita jaga dengan olahraga, bisa kita jaga dengan makanan yang seimbang, bisa kita jaga dengan istirahat yang cukup, bisa kita jaga dengan lifestyle secara utuh dengan baik, sehingga endorfin itu hasilnya juga akan luar biasa. Sehingga akhirnya saya juga tidak menemukan titik-titik tertentu yang terbaik itu tidak, karena itu sebuah rangkaian. Lah rangkaian itu mana yang kita sentuh, jadi baik itu teman yang positif yang kita dekati boleh, tempat yang memang menyenangkan kita datangi, pekerjaan yang menyenangkan ya tidak boleh dilupakan, hobi, barang-barang yang sekiranya kalau kita pegang kita senang ya nggak boleh ditinggalkan. Termasuk ya kita punya kepercayaan, kadang-kadang kita juga datang di tempat-tempat ibadah, itu sebuah hal yang memang harus kita rangkai. Jadi sebuah kepercayaan, itu sebuah mitos-mitos yang sekiranya menciptakan positif itu tidak apa-apa. Misalnya diam-diam gitu kita melamun pun itu untuk saya bisa memperbaiki mood ya, memperbaiki mood ya, kadang-kadang bahkan malah bisa tertawa sendiri itu saat melamun, itu tidak apa-apa. Jadi akhirnya semua hal itu harusnya bisa dirangkai untuk menjadi nextnya menjadi membangun mood yang positif. Tentunya yang kita sukai, memang kalau punya kawan yang sekiranya belum match atau sekiranya
tidak bisa membangun mood positif, memang harus cari teman yang bisa membangun mood positif. Tempat juga begitu, ya. Saya kira jadi begitu, apapun bisa menjadi mood booster untuk seorang ya, Dr. Agus apapun ya. bisa, Jadi sebetulnya. person, orang pun juga bisa menjadi mood booster, tempat juga begitu, hobi atau spiritual, tempat-tempat Ya. tertentu. Nah, itu semua menjadi mood booster. Baik, terima kasih banyak Dr. Agus atas waktunya sudah meluangkan waktu di studio podcast kami. Sobat Anwar Medika, saya sudahi dulu. Tentunya sudah banyak sekali kita hari ini dapat dari Dr. Agus ya, sharing banyak sekali tentang lifestyle, tentang olahraga. Mulai besok kita olahraga lebih teratur lagi ya. Olahraga karena yang penting hanya 30 sampai 60 menit tapi yang penting teraturnya gitu ya, Ya, Dok ya. betul, ya. Dan makanan ini soal paling berat. Mau nggak mau besok kita kembali makannya, cari makan yang sehat. Tolong catat ya teman-teman. Dan yang terakhir selalu berpikir positif. Terima kasih banyak Dr. Agus Yuk, sudah sama-sama, berbagi Dr. ilmu dengan kita Muti. semuanya. Terima kasih banyak. Sobat Anwar Medika, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tentunya dengan narasumber yang selalu luar biasa. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa semuanya. Oke.